Selamat petang saudara, Kompas News Pekalongan kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Sejumlah sorotan telah kami persiapkan, diantaranya penggerebekan rumah diduga teroris, penderita DBD mulai meningkat, kampung penghasil batik. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Pekalongan selama 30 menit ke depan. Kita jalan berita pertama bersama saya Artika Audi. Inilah Kompas News Pekalongan selengkapnya. Saudara, dua terduga teroris terkait bom MH Tamrin yang ditangkap di Desa Langgen, Tegal dikirim ke Makobrimob Kelapa II Depok pada Jumat malam. Sebelumnya, aparat gabungan Densus 88 dibantu anggota Brimob dan Polres Tegal menggerebek sebuah rumah terduga teroris di Tegal. AM dan FH, dua terduga teroris asal Desa Langen, Talang, Kabupaten Tegal dengan pengawalan ekstra ketat di bawah tim Densus 88. Keduanya dalam kondisi ditutup matanya dengan menggunakan lakban dan kedua tangan serta kaki terikat. Polisi bersenjata lengkap dengan pengamanan berlapis mengiringi penangkapan kedua terduga teroris ini. Kapolres Tegal Ajun Komisaris Besar Polisi Ribut Hariwibowo membenarkan penangkapan beberapa terduga teroris di Tegal ini. Kita hanya menyiapkan fasilitas, selebihnya nanti dia akan diberikan keterangan oleh Humas Mabes Polri. Saya kira itu cukup. Namun pihaknya tidak merinci berapa jumlah terduga teroris yang diamankan, karena Polres Tegal hanya membantu pengamanan tim dari Mabes Polri. Sebelumnya pada Jumat sore, polisi menggerebek sebuah rumah milik terduga teroris Ali Mahmudin yang digunakan sebagai tempat usaha pembuatan alat-alat perkapalan. Beberapa orang diamankan polisi termasuk karyawan Ali Mahmudin, yakni Tasripin, Muhammad Ali Mudin, dan Ratno. Namun usai pemeriksaan selama beberapa jam, petugas melepaskan ketiganya karena tidak terlibat jaringan teroris maupun ISIS. Ari Himawan Sarono, Kompas TV Tegal, Jawa Tengah. Sebuah truk yang berisi puluhan karung petasan diamankan aparat kepolisian Polres Kota Pekalongan. Petasan yang rencananya akan dikirimkan ke Semarang dari Indramayu ini kedapatan petugas saat razia lalu lintas di jalur Pantura. Jutaan petasan jenis korek yang terbungkus dalam 60 karung ini diketahui petugas saat melakukan operasi cipta kondisi di jalur Pantura Kota Pekalongan. Awalnya, petugas tidak mengetahui bahwa muatan truk yang diberhentikan tersebut bermuatan bahan yang mudah meledak dalam jumlah yang besar. Temuan ini diketahui setelah petugas melakukan pengecekan isi muatan truk. Dan hasilnya terdapat 60 karung bal yang semuanya berisi barang berbahaya tersebut. Di hadapan petugas, awalnya pengemudi truk ini mengaku tidak mengetahui isi muatannya. Namun, setelah didesak petugas, pengemudi truk ini mengakui bahwa dirinya hanya mengantarkan barang tersebut ke Semarang dengan upah Rp300.000. Untuk rencananya berapa ongkosnya? Dapat upah berapa? Nah, dibayar. Saya mau cuma dibayar. Gajian ya presentasi lah gitu. Untuk hari ini kita melaksanakan kegiatan cipta kondisi dalam rangka Hari Kamtimas, terutama untuk sasarannya yaitu orang, benda. Benda ini yaitu bahan peledak, kemudian senpi, dan sajam, serta narkoba. Kasus ini masih dalam penyelidikan Kepolisian Resor Pekalongan Kota untuk pengembangan lebih lanjut. Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Sebuah semburan gas muncul saat warga mengebor sumur dengan kedalaman 15 meter. Semburan ini langsung disambungkan peralon untuk dialihkan keluar rumah karena cukup berbahaya. Semburan api muncul di Desa Gumawang, Wiradesa, Pekalongan, tepatnya di belakang rumah milik Abdul Holik. Munculnya gas sendiri berawal saat pemilik rumah melakukan pengeboran sumur bor. Di kedalaman sekitar 15 meter, terdengar suara gemuruh. Tidak hanya itu, bersamaan dengan keluarnya air, tercium bau gas yang menyengat.
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Abdul Holik, semburan gas tersebut disalurkan ke luar rumah dengan menggunakan pipa dan selang. Ketinggian api sendiri mencapai 40 dan 50 cm. Tahunya ada sumber gas, itu setelah saya coba muntahkan air dengan peralon, itu kan ada suara gemuruh dalam peralon. Nah, kemudian muncul dari bawah, itu dengan tekanan ke atas, itu pasir-pasir yang ada di sini. Petugas ESDM belum bisa memastikan jenis gas yang keluar dari semburan gas tersebut. Petugas akan mendatangkan alat pengukur dari Semarang. Iya, bahaya di pagar itu di polis lain aja untuk menghindari apa yang tidak diinginkan, misalkan anak-anak yang masuk. Sementara kita belum tahu gasnya itu membahayakan atau tidak karena kita kebetulan belum membawa. Kendati cukup berbahaya, namun semburan gas ini menjadi daya tarik warga sekitar. Lokasi sendiri kini sudah diberi garis polisi agar warga tidak mendekat. Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Beralih ke berita lainnya, saudara. Belasan penderita DBD menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Pekalongan. Jumlah ini mulai meningkat seiring memasuki musim penghujan. Jumlah penderita DBD di Pekalongan, Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dalam sebulan terakhir ini. Bahkan puluhan penderita DBD masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. RSUD Keraton Pekalongan merupakan rumah sakit yang paling banyak mendapat rujukan pasien DBD dari sejumlah puskesmas. Selama bulan Januari terdapat 8 pasien DBD yang masih menjalani perawatan di RSUD milik pemerintah tersebut. Pada bulan Desember lalu hanya 7 pasien yang dirawat karena penyakit DBD. Sebagian besar pasien DBD merupakan anak-anak yang berada di bangsal mawar rumah sakit Keraton. Umumnya para pasien dibawa ke rumah sakit saat kondisinya sudah lemah. Di sini udah hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin per hari. Tapi di Jakartanya udah seminggu. Lihatnya di sini mau liburan dah, mau batin dia gitu. Taunya kambuh lagi. Diperkirakan jumlah penderita DBD akan terus meningkat seiring masuknya musim penghujan. Di penanganannya ya pasien masuk, kalau itu BPJS berarti rujukan dari pelayanan tingkat pertama, nanti ke rumah sakit Keraton, nanti diperiksa oleh dokter jaga IGD. Setelah itu nanti dikonsulkan dengan dokter penanggung jawab pelayanan. Untuk mengantisipasi lonjakan penderita DBD, pihak rumah sakit telah bersiap dengan menambah jumlah obat-obatan serta menambah tempat tidur pasien. Ari Himawan Sarono, Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. Puluhan pelajar di Brebes beralih jadi relawan bencana. Nantikan Kompas News Pekalongan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Seorang wanita di Pekalongan dibekuk aparat kepolisian karena membawa kabur barang berharga milik pengusaha senilai ratusan juta rupiah. Wanita parubaya ini menggunakan modus pencurian sebagai pembantu rumah tangga. Maesaroh, warga Bumi Jawa Tegal, Jawa Tengah, tak henti-hentinya menutup wajahnya saat berada di kantor Ex-Polwil Pekalongan. Ia dibekuk polisi lantaran mencuri barang-barang milik majikannya senilai hampir 217 juta rupiah. Maesaroh kedapatan mencuri telepon genggam, tab, surat tanah, BPKB, serta gelang dan kalung emas milik majikannya. Ia bekerja di salah satu rumah di wilayah Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Tertangkapnya tersangka berawal dari laporan sang majikan yang kecurian barang-barang rumahnya saat berpergian pada 22 Desember lalu. Saat itu pula, Maesaroh pergi dari rumah saat majikannya kehilangan barang berharga. Kita sedang dalamin itu, pengakuannya sudah ada beberapa kali melakukan, tapi sedang kita dalami, termasuk juga keterlibatan daripada penyalur. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Maesaroh kini meringkuk di rumah tahanan Polres Pekalongan Kota. Dirinya dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ari Himawan Sarono, Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah.
Saudara, bencana yang bisa datang tiba-tiba membuat puluhan pelajar di Brebes dilatih menjadi relawan. Mereka dilatih teknik penyelamatan korban di dalam air oleh tim SAR. Harapannya mereka bisa menolong saat melihat warga yang tenggelam. Sekitar 31 siswa sekolah menengah atas dari berbagai sekolah di Brebes, Jawa Tengah, mengikuti latihan cara menyelamatkan korban banjir yang tenggelam di sungai di kolam renang Tirta Kencana. Latihan yang diberikan tim SAR yaitu bagaimana terjun yang baik di air, penyelamatan korban tenggelam, serta menyelam. Para pelajar ini juga dilatih bagaimana cara menggunakan pelampung yang baik di air. Salah satu pelajar, Ria, mengaku senang karena mendapat pelajaran yang berarti, yakni bisa menolong orang lain, serta pelajaran untuk tidak panik di air dan bisa mengatur pernafasan saat berada di dalam air. Aku sama teman-teman dapat latihan renang, kita bisa dapat pelajaran tentang menolong orang, bagaimana caranya tidak panik di air, dan bagaimana cara mengatur nafas di dalam air. Sementara itu, tim SAR Brebes sengaja melibatkan pelajar agar mereka siap untuk diterjunkan saat dibutuhkan menjadi relawan bencana banjir. Pasalnya, dengan luas wilayah yang ada di Brebes masih banyak membutuhkan relawan. Mempersiapkan diri untuk sumber daya manusianya, karena Kabupaten Brebes merupakan daerah potensi bencana. Kabupaten Brebes sendiri merupakan salah satu daerah berpotensi bencana air dan tanah longsor. Tercatat 11 kecamatan di Brebes merupakan daerah yang rawan bencana. Kabupaten Brebes sendiri merupakan salah satu daerah berpotensi bencana banjir dan tanah longsor. Tercatat 11 kecamatan di Brebes merupakan daerah yang rawan bencana. Ari Himawan Sarono, Kompas TV Brebes, Jawa Tengah. Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan melakukan pengerukan sungai akibat pendangkalan selama musim kemarau. Pengerukan sungai ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir karena hujan dan air pasang laut atau rob. Dinas PU Kota Pekalongan menerjunkan satu alat berat untuk melakukan pengerukan di Sungai Bremi, Kelurahan Pabean, Pekalongan Utara sepanjang 5 km. Pengerukan sungai atau normalisasi sungai ini dilakukan karena kondisinya sudah dangkal, sehingga rawan terjadi banjir di Kelurahan Pabean yang juga kerap tergenang air pasang atau rob. Pengerukan Sungai Bremi ini sepanjang 5 km sudah dilakukan selama sepekan. Selain melakukan pengerukan, untuk mengantisipasi banjir di pantai Pekalongan sudah terpasang sabuk pantai. Sabuk pantai sendiri berfungsi untuk menahan ombak agar tidak masuk ke pemukiman warga. Salah seorang warga yang tinggal di bantaran sungai mengaku senang dengan adanya pengerukan sungai, karena dengan pengerukan sungai ini ia merasa aman dari banjir. Ini sungainya gimana Pak sebelum dikeruk ini Pak? Ya sungainya ya begini, Pak ya dulu banyak aceng gondoknya, nggak ya begini, cakepnya enggak. Sering banjir berarti? Hah? Sering banjir? Ya sering rob, banjir hujan. Hujan ya? Sementara Kepala Bidang PSDA Dinas PU Kota Pekalongan, pengerukan tidak hanya dilakukan di satu sungai, namun ada tempat sungai di Pekalongan yang akan dilakukan pengerukan. Ini sekaligus menjawab keinginan masyarakat yang luar biasa ya. Jadi masyarakat di sana itu sudah mengendaki ini dikeruk beberapa tahun terakhir. Dan alhamdulillah disetujui oleh DPRD Kota Pekalongan untuk bisa melaksanakan pengerukan di sana agar pada saat musim penghujan yang sudah mulai tiba ini Kali Bremi ini bisa menampung kapasitas air yang lebih banyak. Dengan adanya pengerukan di Sungai Bragi ini, berharap banjir tidak menerjang wilayah yang juga terkena banjir luapan air laut. Ari Himawan Sarono, Kompas TV Pekalongan. Salah satu objek wisata yang ada di Pekalongan yaitu Pantai Wonokerto. Masyarakat sekitar menjadikan pantai ini sebagai tempat favorit saat bersantai ria. Anda penasaran? Berikut laporan bersama saya dan video jurnalis Ari Himawan Sarono yang sudah diambil gambar beberapa waktu lalu. Kota Pekalongan tidak hanya identik dengan sentra batiknya saja, akan tetapi kota yang merupakan jalur transit menuju kota Semarang ini mempunyai wisata bahari. Salah satunya Pantai Wonokerto ini. Anda penasaran? Ikuti kami.
Pantai Wonokerto yang terletak di Desa Wonokerto, Kabupaten Pekalongan ini banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun luar Pekalongan saat sore hari. Wonokerto dikenal sebagai kawasan bahari di Kabupaten Pekalongan. Sebagai objek wisata, Wonokerto menyimpan keindahan panorama pantai yang terhampar luas. Wisata pantai ini tanpa dipungut biaya atau tiket masuk. Pengunjung banyak dari warga sekitar untuk sekedar menikmati pantai, main bola, ataupun bermain air bersama keluarga. Sayangnya, keberadaan pantai ini kurang terkelola dengan baik oleh pemerintah setempat. Selain itu, kebersihan pantai terabaikan dan banyaknya sampah menjadikan pantai ini rawan abrasi. Artika Odisa Putri, Ari Himawan Sarono, Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satu sentra penghasil batik di Indonesia adalah Kampung Batik Pekalongan. Nantikan Kompas News Pekalongan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Produksi gerabah di Kabupaten Tegal menurun akibat curah hujan tinggi. Proses penjemuran yang mengandalkan sinar matahari ini memerlukan waktu yang lebih lama dari biasanya. Memasuki musim penghujan tentunya membawa dampak bagi para pengrajin gerabah di Desa Wangandawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Produksi gerabah menurun karena terkendala proses penjemuran akibat tidak ada sinar matahari. Proses produksi pembuatan gerabah yang masih menggunakan cara manual, baik dari mulai proses awal pembuatan hingga proses pembakaran. Curah hujan yang tinggi seperti saat ini membuat para pengrajin hanya mampu memproduksi 10 hingga 15 buah gerabah perharinya. Padahal, saat musim panas produksi mereka mampu mencapai 50 buah gerabah perharinya. Hal ini disebabkan karena kesulitan pada proses penjemuran. Pada saat musim panas, pengrajin hanya membutuhkan waktu 5 hari. Namun, saat ini proses penjemuran memakan waktu lebih lama dari seminggu. Tidak hanya itu, kurangnya sinar matahari juga membuat kualitas gerabah menurun, yakni mudah pecah karena tidak maksimal pada proses penjemuran. Selain itu juga mengganggu proses pembakaran gerabah. Kalau sehari 20, iya. 20 kalau nyetak ini keluwung gitu. Itu kalau musim hujan apa musim hari-hari biasa? Hari-hari biasa, tapi kalau tidak hujan. Kalau hujan paling berapa? 10 gitu. 10 biji. Pengrajin pun tidak dapat berbuat banyak untuk tetap memproduksi gerabah karena musim hujan adalah merupakan faktor alam yang setiap tahunnya terjadi. Meski memakan waktu yang lebih lama, mereka tetap memproduksi karena merupakan profesi utama untuk mendapatkan penghasilan. Ari Himawan Sarono, Kompas TV Tegal, Jawa Tengah. Kacamata bukan sembarang kacamata. Ya, lewat tangan seorang pengrajin di Tegal, limbah kayu mebel yang sudah tak berguna bisa menjadi bisnis yang menjanjikan. Tak tanggung-tanggung, kacamata kayu buatannya mampu menembus ke pasar Amerika, Asia, dan Timur Tengah. Potongan kayu-kayu bekas mebel ini tertata rapi di bengkel kacamata kayu Java Craft Rewood milik Imam Kifni di Desa Pangasaran, Duhturi, Tegal, Jawa Tengah. Imam selaku pemilik sedang sibuk membuat pola kacamata yang dipesan oleh warga Amerika. Sementara kelima karyawannya bekerja sesuai tugas masing-masing. Ada yang memotong pola yang dibuat Imam, menghaluskan frame kaca, memasang tangkai, serta memasang kaca di badan kacamata. Di sini, kacamata kayu dibuat dari 3 jenis kayu, yaitu rosewood, joar, dan jati. Alasannya, serat dan warna kayu lebih menarik dan beragam dibandingkan dengan jenis lainnya. Berbagai model kacamata masa kini ada di bengkel milik Ilham.
Hasil produksi kacamata ia beri nama berbahasa Jawa seperti Brook dan Jospol yang artinya jembatan dan bagusnya mentok. Jangan salah, pangsa pasar kacamata kayu ini kini tembus di pasar Amerika, Singapura, Qatar, Cina, dan Australia. Sebulan ia bisa meraup omset puluhan hingga ratusan juta rupiah dari para pemesan dari luar negeri. Dirinya pernah mengikuti pameran di berbagai kota untuk memperkenalkan kacamata kayu hasil produksinya. Namun, pangsa pasar di Indonesia lesu, bahkan sempat tidak dilirik saat beberapa kali mengikuti pameran kerajinan. Kesuksesan Imam membuat kacamata kayu berawal dari dirinya yang merasa tertarik dengan limbah kayu mebel yang dibuang oleh para pengrajin. Lalu ia mencoba untuk membuat kerajinan kacamata kayu pertama kalinya di tahun 2011 hingga sekarang. 2011 memang belum bisa diterima oleh masyarakat Indonesia terutama karena mindset mereka hanya bahannya ya dari kayu, dari plastik maupun dari logam. Mereka ngapain dari kayu. Kacamata yang ia buat untuk diekspor harganya pun cukup terjangkau dari 800 hingga 1,5 juta rupiah. Imam mengakui ke depan produk hasil tangannya tidak hanya membuat kacamata, namun kini ia mulai mencoba membuat gelas, tempat lilin, casing handphone, serta sepatu high heels. Ari Himawan Sarono, Kompas TV Tegal, Jawa Tengah. Sebuah kampung di Pekalongan, Jawa Tengah menjadi daerah percontohan karena sebagian warganya bekerja sebagai pembatik. Bahkan pemerintah Kota Pekalongan membuat nama daerah ini menjadi Kampung Batik. Kampung Batik Pekalongan. Sekilas, Kampung Kauman Kota Pekalongan tidak ada bedanya dengan daerah lainnya yang merupakan daerah penghasil batik. Namun, pemerintah setempat menobatkan Kampung Kauman sebagai Kampung Batik. Kampung Batik bisa disambangi melalui jalur Pantura, posisinya persis di pusat kota Pekalongan. Di sini, Anda akan menemui pemukiman warga dengan plang-plang maupun banner yang menawarkan produk batik. Hampir di setiap rumah warga di Kampung Kauman melakukan pekerjaan membatik. Baik pria dan wanita melakukan pekerjaannya sebagai pembatik tulis maupun cap. Biasanya, para pembatik di Kampung Kauman selain menjual dengan membuka gerai di rumahnya, juga dipasarkan ke sejumlah wilayah seperti Jakarta, Bandung, Solo, bahkan hingga luar Jawa. Salah satu gerai yang menyediakan kain batik ialah Benang Emas. Di sini, untuk bersaing dengan gerai-gerai lainnya, pembatik menjual baju batik dengan corak asli batik Pekalongan, seperti jelamprang, motif hewan dan tumbuhan yang dijadikan baju pria, wanita, maupun anak-anak. Salah seorang penjual batik, Ning, mengaku batik Pekalongan mempunyai ciri khas sendiri, seperti berani memberikan corak warna cerah, sehingga pembeli merasa tertarik lantaran berbeda dengan motif batik lainnya seperti Solo. Kalau untuk batik Pekalongan itu berani warna, Mas. Kita itu mamanya sogan, bentuk coklat pun kita tetap ada warna coletan merah, biru, hijau gitu. Kita berani warna. Kampung Batik biasanya ramai dikunjungi pada akhir pekan maupun liburan sekolah. Tentunya alasan harga yang terjangkau membuat banyak warga yang mengunjungi Kampung Batik. Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Demikian beragam Kompas News Pekalongan hari ini. Saya Artika Audi mewakili tim redaksi Kompas TV Pekalongan undur diri. Jangan lupa nantikan selalu Kompas News Pekalongan setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 4:30 petang. Sampai jumpa.